silakan dari host untuk Smile West Java-nya dimunculkan lagi ya. Ya 5 menit lah untuk merubah nama dan membuka video. Ya, kalau tidak dibuka video tetap rame kan gitu. Silakan teman-teman lain informasikan videonya dibuka, ganti nama, dan nanti kita mulai ya. Silakan dari hostnya dimunculkan dulu jingle kita Smiling West Java. Terima kasih. Ini yang tidak nyalain video curiga lucu naon kan gitu. Sok mangga informasikan teman-teman yang sudah gabung. Pak Epul ya kan ketinggalan wajah nama. Alhamdulillah gitu ya. Boleh di-unmute dulu aja sok. Hurungkeun nih heula. Silakan di-unmute aja jadi saya ngedengar suara teman-teman. Pasmu, monitor pasmu. Di-mute dulu itunya. Monitor, Pak. Ya, selamat sore, teman-teman. Pak Sekri, ya. Selamat sore, teman-teman semua. Ya, selamat sore. Oke. Bu Okti kedengeran, Bu Okti? Kedengeran, Pak. Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore. Tenan naon, Pak, di mobil saya Pak Hermawannya. Mangga di mobil tenan naon. Kok kayak Vario, kedengeran Vario? Oh, nah, ya Pak Yeng masih kene. Bawa Pak Yeng nama di mana? Pak Yeng buka layar Pak Yeng. Iya. Bu Femi udah. Mangga. Dari PTD silakan, dari museum mangga dibuka layar. Oke, saya ngomong nyalir atau jadi stand up komedi atau tadi buka layar mah. Gitu Pak Yeng atuh. Buka tuh masker. Yang duduknya bareng-bareng bersama-sama pakai masker. Kalau yang sendirian ada Pak. Gitu atuh. Cika sama saya aja Cika. Ini udah asik Pak. Pak Laude wajahnya kelihatan kan, Pak Romulo ya. Ketingali. Pak Wawan, tenang udah ketingali janggot masih di halangan ge. Ini yang tidak muncul video itu kan beberapa kemungkinan gitu ya. Cuman kan bisi
Memang idealnya mah tinggal dibuka we da teu naon atunya. Ini Bu Anggi ya? Anggi, saya nggak ngeliat wajah ini baru foto nih. Rani Jailani, Bu Mailin, Bu Nonon ya. Otis, Pak Otis juga belum muncul videonya. Di Toel bukan nama udah muncul video Toel. Terus yang namanya rumus nih 1HK9 UT ganti atuh. Bu Indah. Oke. Oh, Gali banyak order Gali minta tolong. Oh, nyanyi hareudang. Kan silakan di unmute aja dulu lah. Sok. Tenan naon da? DP, teman DP. Pauhim royal gitu di dekeng kedua Bapak bos ge Bapak Kasubag Umum kawon. Iya nya. Dikawal tingali. Beb, itu Beb. Ini semangat Pak Saiful. Ya, masih ada yang masih selamat sore. Lo tinggal di Pak Ganjar mah geus dibuka video na oge tetapi jika di foto ieu mah ngahulung seuri atuh seuri Pak Ganjar. Nah, oke. Pak Otis dicuriga Pak Otis nama ke mana ya? Ya baik Bapak dan Ibu, seiring waktu ya, karena memang saya memberi spare untuk teman-teman bisa bergabung lebih awal. Ya mungkin ini juga mungkin bukan Zoom perdana buat Bapak dan Ibu. Tapi saya ingin, suara saya jelas nggak? Itu bisa, Kang Irwan bagus nggak suara saya? Jelas Pak, alhamdulillah Pak. Beras, Pak. Oh Bapak Abdurrahman, ya tapi ya nu rilis sungkul. Neng Egi suaranya bagus nggak suara saya? Jadi ini yang bergabung 55 orang, lumayan lah ya. Ya, baik, kita mulai saja karena memang waktu juga berjalan lebarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya hormati, dan tentunya ini apa? Suaranya not clear, Cina. Suara saya jelek, Bu. Bu Sur. Oh, Suryan beda leuy mah nya. Mangga kalau suaranya jelek kalau wajahnya jelek berarti dituna. Tapi kalau suara jelek ya mungkin jaringan, ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf mengganggu waktu kalau secara aturan kan jam 4 arwihnya gitu kan. Sebenarnya pada arwih mah enggak, tapi bari hurung handphonenya gitu kan sebetulnya itu. Tapi karena yang saya coba pahami 1 bulan saya beradaptasi di sini, ternyata waktu kirangnya Pak Asmulnya gitu. Ternyata jam opat siang kene di dieu mah gitu Bu dia. Jadi jam 8 di dieu mah jam 8 baru cekap ya. Yang pertama saya panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul, meskipun mungkin belum lengkap semuanya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tidak lupa dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin insya Allah para pengikutnya. Mungkin to the point saja, rekan-rekan semuanya. Nuka hiji, saya sudah siapin tampilan ya, ntar saya share screen ya. Bentar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, PowerPoint-nya mana? Ini, kelihatan nggak? Muncul nggak? Kalau di handphone mah tinggal digeser kayaknya. Ya. Kalau yang sudah kelihatan, mangga. Kalau yang belum, ya silakan dipolototan begitu ya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah perkenalan ya. Jadi simkuring nepangkeun, kalaupun kita mungkin ada yang sudah bertemu selama 1 bulan, dan ternyata juga ada yang juga belum bertemu, atau memang tidak mau ketemu gitu ya.
Nah, izin kami sampaikan perkenalan. Pertama, di sini semenjak tanggal 22 ya, efektifnya 22 Februari yang lalu, beberapa pejabat sudah berganti, termasuk Simkuring. Ya, saya mendapat job untuk peran di sekretaris ya. Tentunya kami mohon juga kalau ingin rapat akbar kan tidak mungkin karena suasananya sekarang lagi COVID. Makanya dengan menggunakan teknologi tentunya kita bisa melakukan silaturahim virtual di tempat masing-masing. Dan nepangkeun Simkuring Andri Kustriawardana, saya mendapat tugas sebagai sekretaris dinas yang baru melanjutkan hal-hal yang sudah dikawal dan dilakukan oleh Pak Andreas sebagai sekretaris terdahulu, gitu ya. Terus yang kedua juga sebetulnya saya ingin kenalkan juga beberapa pejabat yang lainnya ya. Pejabat-pejabat yang lain yang masuk, diantaranya di level eselon 3 itu ada Pak Aris ya, sebagai Kabid Despar. Mungkin teman-teman sudah ketemu dengan Pak Aris, tapi ada juga yang belum. Tadi udah siapin gambarnya, ada sebetulnya nama Pak Aris teh. Atau saya pakai slide yang lain ya, kela-kela. Ini teh slide-nya Bu Okti, tacan beres sadayana, cina jadi ntar saya coba pakai slide yang lain ya. Ini yang belum selesai. Yang pertama saya, berarti, terus yang kedua adalah Pak Aris. Mana Pak Aris teh? Valdi, Pak Valdi bisa munculin slide nggak yang awal, yang ada yang awal. Mana Valdi? Nggak bisa ya? Pas saya pul ke serius, tinggal ngupingkeun kan. Tenang Bapak dan Ibu ya, gitu. Santai santai, jangan terlalu dibuat tegang. Tenang saja. Udah, bisa muncul Pak Rivaldi? Izin share screen, Pak. Sok. Sudah di sini? Bisa langsung? Yang lama aja, yang lama. Yang ada nama-nama pejabat yang baru aja. Oke, Pak. Sok. Tring. Oh, lama. Udah, Pak. Oh, Pak. Udah muncul? Share screen. Ada. Sok. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Mana pejabat yang barunya? Nah, ini di sini saya ramping ya. Kalau di sini, kalau aslinya mah kata Pak Kadis mantap. Makan tempat ya. Oke, lanjut. Ini pejabat baru juga, wajah lama, jabatan baru ya, Bokti. Ini Bokti, ya mungkin teman-teman sudah tahu, tapi sekarang beliau menjadi Kasubag PP ya. Oke, lanjut. Nah ini Pak Aris, beliau isi teman-teman belum tahu. Nah ya Pak Aris, begitu kan. Foto dan aslinya agak mirip lah. Jadi terus kadang yang di fotonya bagus, aslinya lebih bagus. Gitu ya. Ini Pak Aris, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata. Lanjut. Ini Pak Fahmi sebetulnya orang lama juga, cuman geser ya, tugasnya digeser. Sekarang beliau di Seksi Pengembangan Wisata Budaya. Lanjut. Nah ini juga newcomers berarti kan, Pak Rizpiaga. Ini Pak Rizpiaga di Despar juga. Jadi bisa teman-teman yang belum tahu, itu Pak Saha, ini namanya Pak Rizpiaga. Panggilannya terserah, kalau kami panggilnya Pak Aga. Mau yang panggil Pak Rizpi juga hari berkenan mah tenanawan. Ya, mangga lanjut. Dan ini Ibu Kabid Pemasaran ya. Ibu Chandra Wulan, ini juga pejabat yang baru menggantikan Pak Idar ya. Ada yang baru lagi? Oh, Pak Widi geser ya. Pak Widi sekarang geser di beliau di orang lama tapi di bidang kebudayaan. Lanjut. Nah, sekarang beliau bergeser ke UPTD ya. Beliau juga orang lama, tapi sekarang bergeser ke UPTD. Lanjut. Ini Pak Iwan, jangan kesebut si Pak Iwan. Ah, iya Pak Iwan, ayah Pak Iwan. Nah, ini juga Pak Iwan. Beliau juga di UPTD. Kalau saya selalu ketukar dengan Pak Yana, padahal mah ada beda. Cuman kalau pakai masker agak mirip, juga Rai Raka gitu ya, Pak Iwan ya. Lanjut. Ah, Atosnya. Ya, Atos Pak Rumah nih, hari Atos mah. Ya sudah, Pak Valdi tutup aja. Nah, itu rekan-rekan.
untuk perkenalan beberapa pejabat yang baru. Tentunya kenapa kami sampaikan, kalau secara statistik, mohon koreksi nanti Pak Asmul ya, bahwa jumlah pegawai kita itu kan di ASN-nya 167 dan non-ASN-nya 111 ya, yang saya dapatkan laporan di buku memori. Nah, dari semuanya, kan saya belum ketemu semuanya gitu kan, karena sekarang dengan zaman pandemi COVID, mau tidak bisa berkumpul terlalu banyak di satu tempat. Yang nama dikumpulkan di aula, tetapi tentunya minimal hari ini kita bisa memulai sebuah forum silaturahim rapat akbar lah gitu ya, untuk rekan-rekan staf dan juga pejabat struktural, di mana Simkuring ditugaskan kalau resminya mah sebagai kepala staf merenan gitu ya, untuk melayani fungsi dari Pak Kadis Parbud dalam rangka mengawal beberapa tugas-tugas dari Pak Gubernur gitu ya. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua sebentar. Nah, untuk yang kedua ingin kami sampaikan terkait pakaian dinas. Jadi saya berharap teman-teman, meskipun untuk pelaksanaan di kemarin kita sudah melihat nugarelis, ngaranggo kabaya, begitu ya, nukarasep, ngaranggo pangsi, dan sebagainya itu sudah jalan, apalagi mungkin hal yang biasa buat di sini. Tetapi yang pasti adalah, yang paling penting dari saya penekanannya adalah, apa yang kita lakukan, semuanya kita pahami dasar hukumnya. Itu yang penting. Ya. Jadi contoh yang pertama adalah berbicara tentang perkenalan. Jelas, perkenalan kami datang ke sini menggunakan SK Gubernur untuk penugasan sebagai jabatan tertentu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pakaian dinas. Mungkin pertanyaannya adalah, wakamil dinten salasa pakai smart casual teh, naon dasarna. Itu kan harus kita pahami bersama. Minimal kita akan bicara tentang Pergub nomor 15 tahun 2021. Nah, cukup. Kunaon marake candal, ini mah poe kemis cenah di sarendal, teu sopan ke kantor teh, aya pergubna. Nah, kami mohon teman-teman bisa menjauhi seperti itu. Ya. Udah kitu, aya nama cenah aturanna kitu. Nah, pertanyaannya aturannya apa? Ya, jadi kami mohon saling mengingatkan, pertama base-nya adalah regulasi. Itu yang pertama untuk pakaian dinas ya. Dan kalaupun bicara pakaian dinas, ini sudah sangat jelas bahwa di dalam di dalam pengaturan pakaian dinasnya sudah jelas. Mana tadi pakaian dinas teh? Nah, iya. Nah, dalam pengaturan pakaian dinas sudah sangat jelas bahwa dinten Senin kumaha, tidak ada perubahan, Selasa kumaha, Kamis kumaha, itu sudah jelas. Yang penting ini Pergub nomor 15 2021-nya menjadi pegangan. Nah, untuk pelaksanaannya silakan. Teman-teman kan sudah biasa. Smart casual, saya nyoba kemarin pakai baju pink, kalau kadison sedikeun ku Bu Surya jeung ku Pak Asmul kan gitu. Padahal kan smart casual, cuman rada badag saeutik maksudnya. Itu termasuk untuk Kamis Budaya. Nah, teman-teman juga silakan baca lagi terkait tentang pakaian dinas ini, bahwa tidak mesti nganggo pangsi sebetulnya, karena kita memilih 3 zona budaya. Gitu. Jadi silakan mau menggunakan ke Betawian, mangga, ke Cirebonan silakan. Tapi yang paling gampang memang pangsi diikat, gitu ya. Itu. Jadi silakan bisi badai model Betawi, mangga. Karena sini sudah diatur secara lengkap. Kalau smart casual mah tanpa diatur ya nggak segaraya ada teman-teman di sini mah kan. Nah itu juga. Yang paling penting adalah Pergub 15 2021. Itu yang paling penting. Jadi ada dasar semua yang kita lakukan. Termasuk juga untuk tanggal 22, mungkin kita kemarin belum bisa menggunakan karena kebetulan mayoritas adalah menjadi panitia di forum perangkat daerah. Sehingga kita mungkin kemarin belum menggunakan, nah mungkin di bulan depan kita mungkin menggunakan itu, plus juga penggunaan baju pramuka. Jadi mungkin kalau kemarin di Rapim awal Pak Kabid, Pak Aris yang sorangan gitu ya, yang pramuka, ya mungkin bulan depan kita usahakan semuanya menggunakan pakaian pramuka pada saat tanggal 14. 14 teh hari Rabu ya, hari Rabu April ya. Berarti akan bisa digunakan. Itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah terkait tentang tata naskah dinas. Ini juga sami. Jadi hapunten bilih ngawartosan ngabejaan bulu tuur gitu bahasa orang tuanya ya. Untuk tata naskah dinas yang selama sebulan saya menjabat sebagai sekretariat, punten banyak yang dicoret gitu ya, diperbaiki, padahal bukan konten gitu ya. Kalau penulisan mah jelas, kalau penulisan salah, memang akan kami kembalikan. Kenapa? Karena pada saat Pak Kadis menandatangani dan disebarkan ke orang lain, terjadi salah penulisan, yang malu itu lembaga, termasuk Pak Kadisnya, gitu kan.
Berarti fungsi sekretariat tidak jalan. Nah, di situ sebetulnya ini kita sudah mencoba membuat paparan yang lebih lengkap, tapi penekanan yang paling gampang adalah apa dasarnya tata naskah dinas gitu, Bung Kual. Kalau tadi Pergub 15, sekarang kita bicara tentang Pergub 30 2018. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan mungkin 2 poin saja. Yang pertama, terkait pembuatan surat, yang paling sering salah itu adalah ukuran dari konten surat dengan 2 tanda kutip, bukan 2.2 ya, titik 2 ya. Tadi saya sudah minta Valdi untuk ditampilkan, cuman mulai keburu ya gara-gara vaksin begitu ya. Jadi intinya gini teman-teman, tolong dibaca di Pergub ini, itu ada lampirannya. Nah, ketinggalinya. Pokoknya nanti buat cari format surat biasa ya, format surat biasa dari kepala perangkat daerah. Nah, ini yang dipelajari karena kemarin banyak sekali yang di sini terjebak gitu ya. Kontennya sudah bagus, tapi pada saat pelaksanaan rusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penulisan Pak Kadis ya. Kita di sini di TU nanti kita sebarkan Pak Asmul bahwa untuk penamaan Pak Kadis beliau berkenannya adalah Dr. Dedi Topik. Nah, itu kan. Nah, itu mohon menjadi template ya. Jadi tidak ada yang perpanjangan nama Pak Kadis segala macam, itu kita samakan formatnya. Nanti kita dari sekretariat pun kita keluarkan nota dinas supaya sami ya. Jadi clue-nya 2 yang menjadi concern saya, concern kami. Meskipun tentunya sebetulnya banyak. Di dalam tata naskah dinas ini banyak sekali contoh. Kantun sebetulnya teman-teman tinggal buka, baca, dan laksanakan sebetulnya. Ya, itu mungkin concern saya. Jadi pertama tadi perkenalan, yang kedua seragam, yang ketiga adalah tata naskah dinas. Ya, itu mohon setelah kita bahas hari ini, minimal mentos dibahas ya tinggal dibukalah download Pergub 30 2018. Ya kami mohon teman-teman entong ngantosan atau nyungkeun di share atau ke sekretariat misalkan ya. Ya kalau ada boleh di grup ASN silakan Pak Asmul oleh tim atau dari Bu Okti silakan di-share aja di grup tentang Pergub 30 2018 ini. Kalau yang Pergub 15 2021 kayaknya udah ada ya. Tapi silakan share lagi aja sekarang untuk melengkapi bagi teman-teman yang memang belum melihat. Karena gini, kalau saya lihat di-share di grup itu juga efektivitasnya juga dipertanyakan karena sering ketimpah ku diskusi lain-lainnya gitu kan. Pada saat dikirim ya nu biasa macam-macam atau memang tidak aware, lewat we lah, penting mah datos dikirim cenah. Nah, tolong luangkan waktu untuk WA grup itu menjadi sarana informasi yang efektif idealnya, gitu ya. Itu kami mohon. Bade heureuy mangga sebetulnya, tetapi heureunya dibatasi untuk di WA grup yang mengisi tentang kaitan dinas, ya. Itu. Jadi kalau sudah ngariung hari ini, punten tidak ada lagi surat-surat yang salah dari sisi ukuran gitu ya, spasi gitu ya. Dan juga nama Pak Kadis. Kalau nama saya karena mungkin masih baru, silakan nanti juga Pak Asmul dibuatkan nota dinas saja bahwa nama Pak Kadis, nomenklaturnya ini dengan kepangkatan dengan NIP-nya, nama sekretaris, nama lengkapnya ini, kepangkatan dan NIP-nya seperti apa. Sehingga teman-teman untuk semua dokumen kecuali dokumen yang tersistem ya, misalkan melalui sistem SIPD, ya itu mah jelas print out-nya memang harus begitu. Nah, di luar itu surat-surat yang lain sementara itu menggunakan poin yang tadi. Kenapa ini menjadi dibahas? Karena untuk yang selanjutnya kita akan berbicara tentang TTE ya. Kita akan berbicara tentang tanda tangan elektronik. Sekarang di kita, alhamdulillah memang Pak Kadis sudah dengan beberapa rekan-rekan, tapi yang lain belum. Jadi di forum ini, di forum yang baik ini, PR-nya adalah punten nanti Pak Asmul dengan rekan-rekan dari kepegawaian, yang pertama diinventarisir kembali terkait tentang nama-nama pejabat yang belum memiliki TTE, termasuk saya. Saya belum memiliki TTE karena peralihan jabatan. Di jabatan terdahulu saya sudah punya TTE, tetapi pada saat beralih jabatan di sekretaris harus ada namanya istilah revoke. Dan sekarang sedang berproses. Nah, punten Pak Asmul juga dengan rekan-rekan di kepegawaian, dibuat surat saja, direkap pejabat-pejabat baru yang belum memiliki TTE di sini, plus pejabat lama yang memang belum mempunyai TTE. Nah, tambihana oge berarti staf juga dibolehkan diajukan untuk memiliki TTE. Dan kita sarankan
setiap seksi itu ada staf yang ditugaskan atau memiliki TTE. Tujuannya apa? Pada saat surat nanti diajukan diproses melalui TTE yang paripurna, itu kelihatan staf mana yang buat. Jadi pada di PDF itu akan kelihatan ini mulainya dari sini, dilanjut seksi, dilanjut kabid, dilanjut sekretaris, dilanjut Pakadis, sehingga terakhirnya adalah bisa keluar betul-betul TTE secara paripurna. Kalau sekarang kan masih hybrid ya, tanda tangannya basah, terakhirnya baru di TTE. Gitu. Kalau nanti tidak ada lagi tanda tangan basah. Ya, kita rencanakan seperti itu. Dan sesuai dengan surat edaran, saya sebetulnya tadi minta ditampilkan ya Pak Asmul atau Bu Okti. Sesuai surat edaran, itu TTE itu paling telat sudah dilaksanakan paripurna itu di 6 bulan setelah tahun berjalan. Berarti di bulan Juni. Ya, kita punya waktu sangat terbatas, sehingga punten dari tim Pak Asmul untuk segera menginventarisir dan membuat nota atau surat ke Diskominfo, tanda tangan oleh Pak Kadis, terkait tentang pejabat yang belum, pejabat yang pindahan, plus staf per seksi yang akan mengawal tanda tangan elektronik. Ya, itu kita mohon minggu ini kita sudah bisa dibuat suratnya atau diinventarisir dulu dan dibuat suratnya. Itu yang keempat ya rekan-rekan ya. Terus yang kelima, ini terkait tentang kewajiban kita sebagai wajib pajak. Jadi ada batasan tanggal 30 Maret ya. Ayeuna 31 Maret. Ini tanggal berapa? 31 Maret itu hari Rabu depan, teman-teman ya. Jadi mohon untuk pengisian SPT nya urang contohan ku para struktural gitu ya. Jangan sampai nanti ngomong terus, ayo naros, sekdis geus acan, cenah kan gitu sih Pak Saiful tadi kan. Pak sekdis atau can, cenah kan gitu. Saya bilang sudah. Saya sudah mengisi e-filing dan mungkin bisa nanti kita tampilkan. Jadi untuk e-filing pengisian SPT Ibu Bu Surya, punten nanti tugaskan juga rekan staf untuk menginventarisir ya, menginventarisir, buat aja daftar siapa yang sudah, siapa yang belum ya. Gitu kan, termasuk buktosna, tinggal di capture saja ya, karena buktosnya itu kalau yang sudah dikirim via email. Tinggal di capture saja bahwa saya sudah, kita kumpulkan ya. Itu punten untuk SPT, dan ini sebagai informasi ya mungkin agak telat ya karena tinggal beberapa hari lagi. Tapi kan bahasanya saur bahasa Parioma lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kan begitunya. Betul Pak Kamil? Serius pisan yang Evan serius gitu. Ya, itu terkait tentang Bu Okti. Nah, kalau udah senyum Bu Okti kan tenang Bu. Forum PD sudah terlewat, tenang Bu. Ya, kita menghadapi lain-lainnya lagi gitu ya. Ini Despar, Pak Reja itu mana? Nu kanan, nu kiri? Ngacung. Oh, eta Pak Reja. Berarti Reja dan siapa tuh? Reja dan siapa? Gitu serat. Oh, Pak Ucup mah sendiri ya. Pak Ganjar oyag-oyagan. Oke, Pak Faisal, Pak Laude ya. Nah, yang selanjutnya ini si Harka ya. Si Harka ini juga ada aturannya, sehingga saya minta teman-teman, Kade, ini si Harka ini bukan nyingsieunan ya. Saya kemarin sudah minta diedarkan suratnya. Kalau belum, tolong dikirim ulang di share PDF-nya. Bu Santi, monitor Bu Santi. Bu Santi, monitor. Pencet atau pencet. Tring, unmute. Kalau kaseri. Nggak ada suaranya, dipencet atau Bu Santi. Bingung pakai HP mah bingungnya. Kalau leungit Bu Santi, nak. Nggak, maksudnya gini, Bu Santi, punten, cari ulang itu serat yang tentang si Harka. Yang saya baca kemarin, si Harka itu kalau tidak kita isi tepat waktu, itu akan berhubungan dengan hajat hidup TPP ya. Itu kalau tidak salah akan dipotong 25%. Coba dicek. Jangan sampai Gus mah orang teh gawe riweuh gitunya, terus gara-gara tidak lapor si Harka dipotong 25% kan. Aduh sedih. Lumayan 20% teh da ageung ari kita mah gitu ya. Kecuali mungkin kalau Pak Iwan terus teperyoginya, Pak Iwan ada teperyogi TPP. Kalau kami kan saya juga masih gitu ya. Nah, itu mungkin terkait tentang si Harka. Punten Teh Santi nanti di PDF lagi aja, edaran Pasekdanya, di-share di grup ASN saja. Ya. Kan kalau di Japrian mah hese gitu ya, di-share di grup ASN dan informasikan ke rekan-rekan lainnya. Gitu. Itu terkait tentang si Harka. Dan yang terakhir, yang ketujuh yang ingin saya sampaikan adalah terkait optimalisasi media sosial. Jadi yang saya baca di sini, saya lihat, saya amati, medsos kita dari mulai secara kelembagaan, ada website, ada YouTube, tetapi yang paling concern adalah Instagram ya di sini, dan Instagram juga banyak, begitu kan?
ya terima kasih. Kalau saya mah senang-senang saja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana dari semua publikasi ini saling terkoneksi dan memiliki satu gambaran yang sama arah publikasi tentang kemajuan pembangunannya seperti apa. Terutama di bidang pariwisata dan kebudayaan. Jadi mungkin harapannya adalah bagaimana kontennya itu satu sama lain saling melengkapi. Kecuali konten humas ya. Kalau humas mah kan itu isinya rapat yang rapat, nyetina naon, ya mah. Karena itu pun menjadi salah satu laporan kita. Tetapi kalau bicara konten IG yang lain, memang itu berbicara tentang peran Disparbud ya secara keseluruhan. Nah ini mungkin nanti kita juga ingin optimalkan. Plusnya juga arahan Pak Kadis adalah hati-hati dengan handphone kita. Karena handphone kita adalah juga media kita mensosialisasikan kepada pihak lain bahwa kita sedang apa, di mana dan bagaimana. Ya. Karena kita menjadi bagian dari Disparbud, apa yang kita munculkan di medsos pribadi pun mau tidak mau akan terkait tentang peran Disparbud. Jadi hati-hati mainan itu ya. Karena terutama juga yang masih sensitif adalah berbicara tentang penggunaan masker. Jadi kalau tolong teman-teman pada saat upload di media sosial masing-masing, dimohon ulah ngupload nuker ngariung, bari buka masker, kan begitu ya. Kalau mau ngariung, tetap gunakan masker dan jaga jarak gitu. Itu saja sih hal-hal yang sebetulnya seperti sederhana, tetapi bisa menimbulkan pertanyaan dari pihak-pihak yang lain. Kan begitu. Itu untuk optimalisasi media sosial, sehingga ya kita harapkan bahwa ini bisa efektif. Termasuk juga follow to follow teh geuning Kang Irwan ya. Jadi kalaupun kita semuanya mempunyai IG, ulah pameng sesama keluarga besar Disparbud Jabar saling mendukung. Kan kalau secara angka statistik anggaplah kita di sini rekan-rekan 200 orang lebih. Jadi minimal anu kakara jadi kakara punya medsos, lamun kita gaul dengan semuanya, minimal pengikutnya 200 kan gitu. Apalagi yang memang sudah eksis seperti Neng Egi gitu ya. Itu mah sudah eksis bisa lebih banyak. Atau Pak Iwan kan, Pak Iwan sudah eksis, nah itu lebih banyak. Tentunya hal-hal yang baik yang kita tampilkan di sana. Dan yang terakhir tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada tim perencanaan khususnya dari Korlapnya Bu Okti dan juga pasukan lintas bidang dan tim perencanaan. Juga dukungan penuh dari Pak Asmul, luar biasa dengan tim Pak Asmul dan juga dari Bu Surya dan tentunya juga dari semua lintas bidang teman-teman dengan perannya masing-masing. Saya sebut tidak ada yang peran besar dan kecil di sini karena kemarin adalah kerja bareng, gitu ya. Dan saya sebagai orang baru berusaha menyesuaikan dengan ritme dari pasukan atau teman-teman yang sudah sangat sudah sangat solid ya. Saya senang dengan bisa bergabung dengan teman-teman dan salah satunya dibuktikan dengan pelaksanaan rapat kemarin ya, Forum PD bidang pariwisata dan kebudayaan yang secara keseluruhan tercermin dari senyuman Pak Kadis kan gitu ya. Karena mohon Pak Kadis ya, berarti ada sesuatu kan gitu. Jadi itu terima kasih pada semuanya. Dan sekali lagi kami harapkan mungkin selama musim pandemi ini forum seperti ini kita akan rutinkan. Meskipun tidak akan terlalu sering ya, ada sering teh ngariung cek Pak Evan teh apa sih kumpul-kumpul doang kan gitu ya. Tapi informasi-informasi saya harapkan bisa tersampaikan kepada rekan-rekan secara utuh gitu ya. Karena kami khawatir bisi kalau tidak utuh, saya ngomongnya di sini Bandung. Nah, karena Wakamil tidak konsentrasi, misalkan kakupingna nyandung, kan cilaka. Itu artinya sangat jauh berbeda ya. Nah, seperti itu. Jadi kami harapkan teman-teman mumpung aya Zoom ya, gitu kan. Di kebudayaan kan Pak Fajar seri kan gitu ya. Aya Pak Romulo juga begitu Pak Rizky tinggal kan serius gitu ya. Pak Yeng juga muncul dari UPTD Ibu Jahro itu. Nah, mohon Bu, punten Bu ya. Dah kita jarang ketemu Pak Dadang, ini kan. Makanya diperlukan juga dihurungkan video nanti minimal saya juga lihat wajahnya. Oh iya teh Bapak Anu gitu ya. Karena hapunten, kita kan belum bertemu muka secara langsung semuanya ya. Gitu. Itu mungkin hal-hal yang menjadi penting yang ingin disampaikan dan tentunya tuh aya nu nyoyo Pak Irwan aplikasi abang geus di-update etana jumna lah. Itu mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi kenalan lah sim kuringnya gitu bisi ketemu eta saja nah aya pegawai anyar di Disparbud nepangkeun Andri KW ya gitu ya. Sebagai peran sekretaris gitu kan, teman-teman berperan masing-masing.
yang pada hakikatnya sebetulnya semuanya kita di sini teh bersandiwara kan sebenarnya mah. Gitu. Cuman kebetulan sandiwaranya beda-beda ya. Karena ketemu mungkin jadi sekretaris KB gitu kan. Jadi saya yang sandiwara sekretaris, teman-teman jadi staf kan gitu. Itu sandiwaranya begitu. Dan dalam sandiwara punya peran. Nah, dalam peran ini kami mohon teman-teman jangan kagok untuk berkomunikasi, membangun sinergi, dan semangatnya adalah yang muncul keluar adalah kebersamaan. Ya, ulah pameng. Dari masing-masing bidang, kami kemarin sudah meminta bahwa setiap bidang itu nanti ada yang ditugaskan khusus sebagai peran keTU-an, peran kehumasan, dan peran IT. Karena selama ini kan kelihatannya pantang-panting galih we yang jadi apa namanya, yang jadi selebritis ya. Kami harapkan nanti dari setiap bidang itu ada galih-galih yang lain, begitu ya. Dari sekretariat juga ada galih yang lain sehingga menjadi tim khusus untuk pengelolaan IT. Ada tim khusus untuk mengelola keTU-an, gitu ya. Sehingga tidak menjadi kesulitan pada saat diperlukan di saat yang bersamaan, gitu. Jadi sekarang coba saya lihat yang hadir 62 orang. Wah, alhamdulillah 62 teh ada yang satu screen berdua ya. Ya, hatur nuhun. Ya mungkin harapannya nanti memang agak sulit kalau kita kumpul lengkap semuanya karena sebagian besar juga melaksanakan fungsi tugas yang lain. Tapi yang pasti minimal ya, minimal kita meluangkan waktu untuk ngariung dan teu asa-asa begitu ya. Kalau ketemu sekdis misalkan, Pak mau laporan apapun kami persilahkan, tidak menjadi masalah. Dan saya pun mohon izin ke rekan-rekan, saya pun menyesuaikan sebagai fungsi pelayanan kepada Pak Kadis. Ya tentunya ternyata di sini kan jam kerjanya beda ya, Bokti ya, gitu. Jadi saya ikutin ritme, gitunya wayahna Bapak dan Ibu. Jadi kalau malam-malam ruang sekdis masih terang benderang, ya nggak ada masalah. Kalau ada kepentingan dinas, ngelol gitu ya. Kalaupun tidak ada kepentingan badai ngalongok sekretaris, boleh. Nah, saya terbuka kacanya pun nih. Di belakang saya kan kacanya saya cabut hordengnya. Sehingga kalau dari luar ketinggalan akuarium. Tuh pas sekdis ke naon, kan gitu. Pasti ada ngomongkan sih, tapi nggak ada masalah. Itu mah sudah menjadi tugas tugas saya gitu kan. Mungkin itu dari saya. Tekaraos jam 5 weh. Kalau saya lanjutin bisa sampai jam 12 ini teh Bu Okti ya. Cuman Pak Asmul nanti komplain karena kalau lewat jam 6 kita harus menyediakan makan malam virtual. Kan bingung kita ngirimnya. Masa digojek ke semua tempat kan mungkin gitu ya. Jadi kita segera tuntaskan dan sementara tidak ada tanya jawab dulu ya. Nanti mungkin ke depan kita akan adakan tanya jawab, ngariung. Hanya yang penting yang ASN Disparbud ataupun nanti ada grup juga yang non ASN itu menjadi sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dan ulah pameng meskipun kita punya grupnya ratusan, ada grup yang menjadi prioritas karena terkait tentang informasi, gitu ya. Nanti ke depan saya juga mencari formula bagaimana informasi dari sekretariat atau dari kami atau dari Pak Kadis itu tersampaikan personal ya. Kita lagi cari formulanya seperti apa sehingga semuanya merasa menjadi penting bahwa kalau di japri ku nomor eta adalah informasi A1 kan gitu ya. Nanti kita coba dalam waktu dekat itu akan kita lakukan. Jadi tidak ada alasan lagi teman-teman data apal pergubna data apal aturannya tidak ada. Hari ini sudah saya sampaikan poin-poin pentingnya dari mulai seragam, terus juga tata naskah dinas, terus juga tentang IT TTE, terus juga bagaimana medsos, bagaimana e-filing, siharka. Yang tidak hadir pada acara hari ini wartosan ya. Wartosan bahwa itu menjadi poin-poin penting ya. Karena mau tidak mau saya mendapat tugas dari Pak Kadis untuk menjadi role model sebagai ASN di sini. Gitu ya. Jadi saya berusaha selalu mengikuti regulasi Van ya. Termasuk saya pun membersihkan janggot saya kemarin ya. Kalau kemarin kan beda ya Van ya. Gitu kan. Karena ternyata orang di janggotan kayak marah sejanggotan saya tuh bisa nyarek kan gitu. Jadi itu ya. Saya mencoba menjadi role model dan teman-teman juga bisa mengkoreksi saya. Jadi Pak Yeng misalkan ngaharewos ke saya gitu, Pak. Ya teh kieu gitu. Ariwani mah gitu ya. Mungkin itu dari saya untuk diskusi bukan diskusi yang gimana searahnya untuk hal-hal penting yang ingin disampaikan. Mungkin minggu depan atau saat-saat tertentu kami harapkan teman-teman yang tidak ada tugas silakan hadir. Kalau tidak bisa pakai laptop, pakai handphone. Ya saya setting tidak terlalu lama. Kita paling lama 1 jam lah ngariung seperti ini ya. Karena kalau lebih dari 1 jam, udah panon ge belel merenang gitu ya. Itu
Dan mungkin nanti bisa tok-takan apakah modelnya adalah via Japri atau modelnya di apa namanya di chat atau segala macam. Yang pasti teman-teman bisa menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, kan begitu. Menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini terpendam gitu kan, ejrota yang terpendam mah leungit weh gitu. Padahal saya yakin teman-teman itu punya sesuatu yang potensi yang luar biasa ya. Gitu ya. Entong pameng gitu ya. Kadang-kadang saya pun harus tegas untuk hal tertentu, tapi secara umum insya Allah kita komunikasi bisa apa namanya nyantai lah gitu ya. Insya Allah handphone saya seperti biasa Pak Reza, handphone saya sudah ada pasti di teman-teman. Silahkan. Kalau mau japri ke saya juga boleh, karena standby 24 jam handphonenya gitu ya. Kalau jalmi namanya waktu nasare bobo kan gitu ya. Tapi handphonenya insya Allah standby. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ke rekan-rekan. Sekali lagi hapunten, kalau penyampaiannya juga mungkin masih tidak terstruktur. Tapi yang pasti poin-poin penting itu kami harapkan, mana yang tadi ya, poin-poin penting ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Ya, mohon menjadi catatan-catatan yang memang kita sudah paham. Kalaupun di sini itu mana aturannya, ya sekarang zamannya googling ya, silakan aja. Atau mungkin ada yang kesulitan mengisi e-filing dan si harka, kayaknya mah henteu lah. Paling kesulitan juga Kang Irwan kamari. Kunaon tuh bisa ngesian? Hilap deh pas udah berarti tara dibuka tah si harka teh gitu ya. Atau e-filing aduh hilap cenah ieu-na. Nah, saya ingatkan kalau hilap berarti langkah selanjutnya bagaimana supaya si passwordnya ketemu, alamat emailnya ada. Nah setelah ini kami mohon Pak Asmul ya dengan tim di inventarisir yang TTE, terus Ibu Surya dimohon juga terkait tentang e-filing ya, itu juga tolong dicek. Nah untuk si harka balik lagi bareng-bareng dari sekretariat untuk juga pengecekan minimal para pejabat heula lah. Jangan sampai nih saya ngaromong ternyata di balik ini para pejabat yang itu ngelaporkan kan begitu ya. Itu menjadi penting karena satu lagi ada nilai keteladanan yang menjadi value, special value di satu organisasi. Dan saya berusaha, meskipun mungkin saya juga kadang-kadang agak sedikit negong, tetapi saya berusaha menjadi bagian dari contoh tersebut. Dan munten kepada para pejabat yang lain, baik Kabid, Kasih, dari UPTD semuanya, mari kita menjadi contoh bagi rekan-rekan staf lainnya. Gitu ya. Baik dari sisi penampilan, dari sisi apa namanya surat menyurat segala macam, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah role model yang lengkap. Ya di saat-saat tertentu tentu kita boleh menggunakan baju-baju pakaian yang lebih santai, apalagi smart casual kan, itu kan artinya luas ya meskipun udah contohan kieu, kadang-kadang yang dilaksanakan seperti apa. Yang penting kan mungkin tebuligirnya Pak Iwan ya, itu kan penting tebuligir tetapi sudah jelas ada aturannya. Mungkin itu dapat saya sampaikan, karena kelihatan waktu terus berjalan. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah besok lusa kita bisa bertemu kembali di acara seperti ini dengan informasi-informasi lain yang lebih update. Termasuk juga tadi, hal-hal yang tadi menjadi PR, betul-betul bisa sudah dilaksanakan. Ya, nanti kita cek, mana notanya bikin si harka, tacan e-filing, tacan TTE, kan begitu ya. Itu nanti kita cek menggunakan tentunya teman-teman yang ditugaskan. Itu mungkin dari saya. Dan selanjutnya dari Bapak Ibu Kabid, mungkin ada yang akan disampaikan? Atau dari Pak Asmul, dari tim sekretariat? Pak Asmul, monitor Pak Asmul? Ya, Pak. Ada yang akan disampaikan, Kak? Mau menyampaikan pendapatan? Monitor, Pak. Ya. Mangga, Bapak ada yang disampaikan? Ya, pendapatnya sedikit ya, Pak. Badai seur gekenging. Ya, dari ada Pak. Satu aja Pak tentang ini kita Pak Sekdis Ya. dari sekretariat sudah menyampaikan kaitannya dengan temuan tata naskah Pak Dinas yang kaitannya dengan kemarin kita kedatangan auditor dari Bapusitda. Ya. Itu ada beberapa hal yang harus dicermati oleh bidang-bidang. Mohon kerjasamanya nanti Bapak Kepala Bidang semua atau Ibu Kepala Bidang untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di dinas kita Pak. Dengan mudah-mudahan arsip kita tahun ini bisa mendapatkan daripada tulisan-tulisan yang harus sesuai dengan kakak dan sebagainya
juga pengelolaan arsip itu dan Jelas Pak Asep. nilai Pak. Pak Asmo suaranya putus-putus. Mudah-mudahan Dispar pun terima kasih. Halo, Ya, mangga. Halo, Pak. Lanjut, mangga. putus-putus Pak. Ya, tapi ente saya udah mulai. Sinyalnya kali Pak. Ya, sekarang udah mulai baikan sok, dilanjut. Ya, Pak Asmul ya tergali eta kade eta Pak Asmul sinyalnya butut. Iya Pak. Mungkin tadi sudah disampaikan. Saya kemarin kedatangan auditor dari Bapak. Enggak, Kak? Udah Pak, nanti aja Pak nih. Nyala. Jelek Pak. Ya, siap. Bu Surya monitor eta yang e-filing kumaha? Ya. Busur, monitor Busur. Yang e-filing ada ininya? Jelek sinyalnya. Ya. Kita siap bantu Pak. Pada dasarnya kita siap membantu. Jadi curiga perebut sinyal, ya mah perebut jaringannya. Ulangi Busur, nggak ada suaranya? Atau emang tanya riosnya? ya untuk e-filing sudah ada beberapa pegawai yang merapat Pak ke Pak Ang karena kaitan dengan penghasilan SPT Pak. Ya. Oke. Ya, mangga. Pak. Kelihatannya ini kita perbaiki juga hubungan baik dengan Diskominfo ya. Pada saat kita gunakan ya karena merake wifi kantor jadi perebutnya ya tehnya. Ya, itulah ya situasi yang kita hadapi ya. Oke, dari Bu Okti ada penambahan? Cukup, Pak. Oh, cukup kata-kata yang paling cukup. Dari bidang mangga? Perwakilan dari bidang? Kalau Pak Kabidnya nggak ada, Bu Kabid, mangga rekan kasih? Atau teu aya? Coba ditingali. Perwakilan atau dari bidang ada yang menyampaikan? Oh, tosonten cenanya. Ya udah kalau nggak ada. Dari UPTD, mangga? Bisa ada yang mau disampaikan? Ya Bu Dia, ini senyum-senyum ya Bu Dia. Dari UPTD ada yang mau disampaikan? Oh, lup-lup. Udah mah hujan, ini tanya jaringan perebut, cocok pisan. Oke, kelihatannya tidak ada ya. Jika semangat nanti ge sore cenanya. Oke, dari rekan staff ada yang mau disampaikan dari fungsional? Oh, ada request, iya Pak, foto bareng cina ke TRK. Ya, mangga di capturean sorangan, tapi enggak kalau mau silakan. Dari host nanti di foto bareng pakai cekrek suaraan atau pakai cekrek gitu kan. Jadi karaos di fotona ya. Silakan siapa yang mau foto, Pak Rivaldi atau Pak Gali? Ayo di aba-aba atau Kubu Okti atau di aba-aba. Itu kan Galinya ada di situ. Oh, nggak mau. Oh, titah sekretarisnya ya udah. Nggak ada galihnya, Pak. Nggak ada galih di sini. Oh, nggak ada Gali. Itu Valdi ya di belakang. Oke. Untuk pertama kalinya Sekdis yang memimpin foto bersama. Silakan mengambil posisi yang bagus. Sok buka untuk videona. Buset. Iya, Irwan muncul. Ya. Coba semuanya posisi bagus atau Ayi teh Pak Ayi Iwan teh aku manggilnya Pak Ayi-nya. Pak Iwan. Silakan ya. Udah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Kelanya. Ini baru layer yang pertama nih. Ini baru layer yang pertama. Karena kita hadir 65 orang. Sekarang layer yang kedua. Siap-siap. Itu tong di kacamata tuh, Irwan. Ya, layer yang kedua. Nih Pak Diki di jalan lagi kan. Langsung berpose. Kan dia baru nyetir hati-hati.
Ya, 1, 2, 3. Atos Bu Yuyu, atos Kak Capture. Ini ada berapa yang masih malu-malu videonya disumputkan. Satu lagi, oh Pak Otis aya nama Pak Otis tapi foto ya teman lain. Oh asli. Ya, sekarang terakhir 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Nanti saya kirim lah, saya dikirim sok tenan. Nanti saya kirim di grup ASN ya sebagai laporan. Jadi laporan di TRK-nya kan jelas. Rapat setengah 4 sampai jam 5 kan lumayan ya. Gitu. Apa itu bukan Pak? Oh jam langsung Pak Epul karena banyak ngomong kadieunya geus beres rapat diantosan di ruang sekretaris. Iya. Oh, saya ngebel juga. Gila teuing cenah rapat teh. Ya, terima kasih. Sebagai informasi ke rekan-rekan, tadi Pak Asep udah muncul, iya Pak Asep. Tadi pas dipoto asa menghilang. Sebagai informasi kemarin kita pun melakukan rapat Zoom sampai jam 12 malam Bapak dan Ibu ya untuk persiapan forum PD ya, untuk persiapan acara dan sudah kita coba lakukan. Alhamdulillah kita bisa efektif untuk melakukan forum ya test case juga kanggo Pak Sekdi, Simkuring gitu ya menyesuaikan dengan timnya Bu Okti, timnya Sekretariat Perencanaan. Dan besok lusa kita masih akan di-challenge oleh Pak Kadis, oleh Pak Gubernur, beberapa event-event yang mau tidak mau itu menjadi kepentingan pelaksanaan dari kita semua. Meskipun mungkin nanti leading sektornya adalah bidang mana, tapi kolaborasi dari kita itu yang paling penting. Kebersamaan yang bisa kita bangun. Jadi untuk yang terakhir, bagi Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semua, ulah pameng ya. Mari kita berkomunikasi, mari kita sampaikan ide-ide, dan kepada kepada semua pihak, terutama Simkuring ya, jangan kagok sapa saya dan Pak saya ada ide ini silakan, saya akan menampung itu semua ya. Itu saja mungkin karena sudah 1 menit lagi menuju jam 5 dan sudah ada yang pamit begitu. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga Ngariung ini menjadi berkah bagi kita semua. Ya, saya juga izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga hatur nuhun. Sok barobar. Nuhun. Kimop.